Bahkan, pahlawan terbesar pun akan dilupakan suatu hari nanti. Begitulah kata-kata pembuka yang tidak hanya menjadi narasi, tapi sekaligus mantra eksistensial dalam anime Suso no Frieren. Sebuah kisah yang bukan tentang pertempuran yang epik, melainkan perjalanan jiwa dari mereka yang ditinggalkan waktu. Anime ini tidak sekedar menyuguhkan cerita petualangan fantasi. Ia adalah refleksi menyakitkan namun indah tentang waktu, kehilangan, dan memori. Tentang bagaimana luka masa lalu tak selalu berdarah, tapi meninggalkan jejak yang membentuk siapa kita sekarang. Sebagai seorang elf yang nyaris abadi, Frieren bukan tidak punya hati. Ia hanya belum mengerti bagaimana waktu memaknai hubungan. Dalam hidupnya, manusia datang dan pergi seperti embun pagi yang menguap sebelum siang. Namun justru karena itu, kehilangan mereka terasa lebih menusuk. Selama bertahun-tahun, Frieren tak menangis. Tapi ketika Himmel meninggal, air matanya jatuh. Terlambat. Dan dari situlah petualangannya dimulai. Bukan mencari monster, melainkan makna. Ketakutan itu bukan hal yang buruk. Dan rasa takut inilah yang membimbingku kemari. Itulah titik baliknya. Ketakutan untuk terus kehilangan. Ketakutan karena sadar bahwa dirinya telah melewatkan cinta, persahabatan, dan kasih sayang yang begitu besar sampai tanpa pernah menghargainya. Himmel sang pahlawan bukanlah pahlawan karena kekuatannya, tapi karena hatinya. Dia tahu bahwa dia akan dilupakan suatu hari nanti, tapi dia tetap tersenyum, tetap menolong, tetap mencintai orang lain. Karena Himmel sang pahlawan pasti akan melakukannya. Ia adalah simbol dari keberanian untuk bermakna, walau tahu tak akan dikenang. Dia mengingatkan kita bahwa nilai sejati bukan pada apakah dunia akan mengingat kita, tapi apakah kita telah memberi cahaya walau hanya sebentar. Lalu, dalam kesederhanaan, sang hater sang pendeta pemabuk menyimpan kepercayaan yang sederhana namun dalam, bahwa kebaikan bisa diwariskan, bahkan pada seseorang seperti Frieren. Ia percaya bahwa orang bisa berubah, bahwa meskipun usia kita panjang atau pendek, perjalanan batin itu tetap penting. Lalu ada Aizen, sang dwarf warrior, diam dan setia. Waktunya juga panjang, tapi ia tidak abai. Ia paham bahwa keabadian bukan alasan untuk menunda kasih sayang. Lalu ada Fern dan Stark. Dia adalah generasi yang lahir dari masa damai, namun tetap menyimpan bekas luka dunia lama. Mereka adalah simbol dari harapan, bahwa setiap generasi berganti, rasa kehilangan, cinta dan keberanian tetap diwariskan. Fern dengan ketenangan dan empatinya secara perlahan membuka hati untuk Frieren. Dan Stark yang tampak pengecut justru menjadi simbol dari ketakutan yang jujur. Karena dalam anime ini, keberanian bukan tentang melawan iblis, tapi tentang menghadapi perasaan kita sendiri. Tentang berani mencintai, berani kehilangan, dan berani menangis. Frieren adalah pengingat bahwa waktu, seberapa panjang pun, takkan berarti apa-apa jika tidak dipakai untuk memahami sesama. Bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, dan justru karena itu, ketakutan itu bukan hal yang buruk. Dan rasa takut inilah yang membimbingku kemari. Bahwa setiap langkah Frieren bukan untuk mengalahkan musuh, tapi untuk menyambung kembali hati yang telah lama ia abaikan. Dan pada akhirnya, bukan pahlawan terbesar, bahkan pahlawan terbesar pun akan dilupakan suatu hari nanti. Namun, itu semua bukan berarti perjuangannya sia-sia, karena dunia ini tetap berjalan, dan ada seseorang yang mengingat, walau hanya satu, itu pun sudah cukup. Saya Fikri, dan inilah filosofi anime.